Oke, kita ketemu bersama para narasumber untuk talk show Solusi SDM. Apa kabar sahabat Merkuri? Salam sehat untuk kita semua. Senang bisa memastikan untuk bisa menghadirkan kembali program ini untuk Anda bersama dengan Direktur CEO dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Ada Ibu Novianing Tiastuti. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas ya? Aldi. Ya, masih dalam suasana tahun baru. Semoga semangatnya masih baru semua. Amin. Semoga makin jaya gitu ya. Amin. Untuk amin. MSC juga. Oke, selamat Makasih, datang Mas. di perbincangan hari ini, dan tamu kita hari ini ada Mas Satria Kamal Agassi, koreksi nama kalau salah, benar ya? Betul Bapak. Tadi saya nanya ke Mas Satria, panggilannya siapa Mas? Satria apa Kamal? Agassi Pak. Katanya. Ya, sudah Mas Agassi, beliau adalah HR Manager PT Saraswanti Utama atau Saraswanti Group. Mas Satria, Mas Agassi, selamat datang di perbincangan ini. Terima kasih Apa Pak. kabar Saraswanti Group, so far so good? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Ngawali tahun Tahun 2026 gitu 2026 ya. ya. Oke. Baik, tidak kenal maka tidak sayang. Saya tadi sih sudah spill sedikit, sudah kurang lebihnya tahu, tapi mungkin untuk sahabat-sahabat Merkuri yang belum tahu. Saraswanti Group itu bidang usahanya apa aja? Oke, baik Pak. Sebenarnya Saraswanti Group sendiri itu terdiri dari beberapa anak grup usaha, gitu ya, ya. divisi usaha gitu ya Pak ya. Mungkin core bisnisnya kalau paling dikenalnya memang kita bergerak di bidang pupuk gitu ya Pak Pupuk ya? Pupuk. Mereknya industri apa Mas pupuk. kalau pupuk? Waduh macam-macam itu Pak. Ada tergantung dari produk yang kita pupuki gitu ya Pak ya. Tapi terutama itu kita memang di sawit sih Pak, seperti itu. Oke. Sawit, kemudian juga ada di tanaman-tanaman lain Perkebunan juga ada, lah ya. Betul. Nah kita juga ada divisi perkebunan juga. Oke. Kita juga punya kebun juga, kebun sawit, kebun coklat, kebun kopi dan sebagainya. Gitu sih Pak. Itu kalau yang sawit ada di Kalimantan Timur, kalau ya kebun coklat dan sebagainya itu ada di Kediri Pak, di kaki Gunung Kelut gitu. Nah kemudian di situ juga ada tempat wisata juga gitu ya Pak. Di mana itu? Glamping Lembah Kelut di sana. Oh, yang di juga ada. Kediri. Betul. Oke. Di Kediri. Itu juga bisa dipakai juga untuk wisata, kemudian juga beberapa institusi juga pakai di sana untuk outbound dan sebagainya gitu sih Pak. Kemudian selain itu kalau yang dari perkebunan itu ada divisi lainnya laboratorium, TIC gitu ya, testing, inspection, certification, itu juga terkait untuk sertifikasi makanan, kemudian obat-obatan dan sebagainya itu juga ada Pak. Kalau labnya di mana? Surabaya? Kalau labnya Surabaya juga ada, tapi memang lebih besarnya ada di Bogor Pak. Di Bogor. Iya di Saraswanti Indo Genetech gitu Pak. Mungkin kalau pernah dulu viral-viral itu juga ada di TikTok kan ada dokter detektif dan sebagainya itu beberapa kali juga testingnya itu memang di Saraswanti gitu Pak. Gitu. Tapi memang kan kalau untuk melakukan tes di sana kita nggak pakai brand ya Pak ya. Jadi sampel A, B, C dan D gitu ya. Jadi kita objektif sesuai dengan apa yang mereka kirimkan, yaitu kita teskan seperti itu. Oke. Oh, doktif itu ya? Iya betul. Yang lagi musuhan sama Richard Lee itu. Nah itu dia betul iya. Pak. Aduh, nggak tahu pasti. Oh, kurang update. Taunya Richard Lee-nya tahu tapi kasusnya nggak tahu. Nggak tahu. Itu tadi Pak. Terus? Ya jadi kita punya lab independen itu, kemudian juga ada selain itu juga ada properti Pak. Properti juga ada bergerak di bidang hotel, perumahan, kemudian juga Office building-nya itu ya office kantornya. building-nya juga ada, kemudian gedung-gedung pertemuan juga ada. Kalau yang office building di mana? Ya di kantornya itu ya. Oh, di kantornya. Yang kelihatan Iya, dari Pak. tol Yang itu. AMG tadi itu ya? Iya betul, AMG AMG Tower. Tower, oke. Jadi di belakangnya mall itu Pak, yang ada di Bundaran Waru itu. Kemudian kalau banyaknya juga ada di Jogja Pak, hotel-hotelnya ada Alana, ada Insight, di sana juga di Mataram City juga ada, itu daerah Jalan Palagan situ sih Pak. Kayak gitu. Ya. Kalau Mas Agassi menangani semuanya, HR-nya? Nah, HR-nya saya kebetulan di PT Saraswanti utamanya di holdingnya. Nah, kami di situ sebagai supporting sih Pak, supporting ke teman-teman di divisi yang lain gitu ya, untuk terkait di bidang HR-nya. Selain supporting juga pasti juga ada beberapa kebijakan gitu ya. Mungkin dari holding mau menerapkan apa dan sebagainya ya kita juga yang akan turun tangan untuk mengimplementasinya seperti itu. Oke, baik. Gitu. Terima kasih. Selamat datang Mas Agassi dan Bu Novi. Tema kita hari ini adalah seleksi di era Bani. Apa yang harus diubah agar HR tidak salah rekrut? Menjadi tugas Bu Novi untuk menjelaskan
bukan menjelaskan, mungkin meremind bagi yang sudah tahu, tapi yang belum tahu ya biar jadi tahu era Bani ini apa. Sekarang ini kita di era Bani. Era Bani, ya. Jadi begini Mas, kalau dulu kita mengenalnya VUCA gitu ya teman-teman ya. VUCA itu apa dulu? Apa volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Bila 100. Ini yang lupa saya bukannya. Nah, kan kita tuh menghadapi situasi yang banyak ketidakpastian. Nah, sekarang makin gitu, Mas. Makin kenceng anginnya, dan karena itu sekarang menjadi Bani gitu. Bani itu brittle itu rapuh gitu. Jadi ada sistem yang kelihatannya kuat, ternyata dalamnya gampang rapuh. Karena dengan kecepatan perubahan, tuntutan yang luar biasa, banyak hal yang kita nggak sempat belajar tiba-tiba sudah harus muncul kayak gitu, Mas. Terus anxiety gitu ya. Jadi anxious, hal-hal yang membuat kita menjadi gampang cemas karena banyak ketidakpastian, tekanan yang seperti itu. Lalu N-nya non-linear, jadi hubungan sebab akibat itu menjadi tidak relevan lagi. Jadi yang A menyebabkan B, ya itu ternyata sekarang tidak selalu berhubungan langsung. Kita melakukan upaya-upaya besar, ternyata hasilnya tidak juga selalu baik seperti itu. Jadi banyak hal yang seperti itu, sama incomprehensible gitu. Incomprehensible itu artinya yaitu banyak hal yang kita tidak bisa dicerna gitu ya, tidak bisa dicerna, yang membuat kita ini harus cepat bertindak, mau belajar seperti itu. Nah, situasinya kan sudah seperti itu, Mas. Nah, seringkali yang terjadi kalau kita ngerekrut itu masih ngelihat perguruan tingginya mana, terus IPK-nya berapa, kayak gitu. Terus dulu sudah pengalaman kerjanya apa saja, yang seperti itu. Jadi jabatannya apa gitu ya, yang dilihat itu masih hal-hal yang sifatnya masih, kalau saya mengatakan itu paradigma lama. Nah, sementara situasinya kan sudah nggak seperti dulu yang settle, terprediksi, tertata seperti itu, Mas. Sehingga mau nggak mau kita juga harus cara merekrutnya gitu, itu juga harus berubah. Ini idenya dari Mas Agassi sendiri Mas juga, Agassi, gitu. Kayaknya dari kepusingannya beliau. Iya. Berarti pas untuk kita belajar dari beliau. Betul. Pusing-pusingnya itu diomongin di sini supaya orang lain nggak perlu pusing-pusing, tinggal menikmati hasilnya gitu. Sebenarnya belajar sambil curhat sih, Pak. Gak apa-apa, yang dicurhati juga kan dengerin curhat sambil belajar. Betul. Berarti memang kenapa isu seleksi itu menjadi semakin krusial karena era Bani tadi itu. Betul. Jadi kan caranya nggak bisa sama gitu loh, Mas. Gitu. Yang paling menarik perhatian saya itu non-linear. Artinya sesuatu yang nggak linear itu kan susah ya, rumusnya jadi banyak ya. Kalau linear A pasti B, atau B pasti C, itu gampang. Nah, berarti sekarang kita belajarkan tadi sudah apa sih kebanyakan kesalahan dari teman-teman HR dalam proses rekrutmen atau seleksi ini. Yang seringkali terjadi apa, Mas? Baik. Mungkin kita balik lagi ke Bani sedikit ya, Pak ya. Iya, monggo. Apalagi terkait Bani ini perkembangan dari VUCA gitu ya. Kalau VUCA kan kita mungkin bisa lebih predictable gitu ya, Pak ya, Bu ya. Kemudian kalau Bani sendiri kan lebih unpredictable nih, lebih makin unpredictable, makin cepat informasi dan sebagainya kan kita semakin cepat juga dapat, dan akhirnya perubahan yang terjadi pun juga semakin kencang gitu ya. Kemudian kalau kita ngomongin terkait rekrutmen kan salah satunya kalau di sistem HR sebagai pintu awal gitu ya, Bu ya. Ya, Pak ya. Pintu awal untuk kita bisa mendapatkan sumber daya manusia yang terbaik yang akhirnya bisa berkontribusi di organisasi gitu kan. Nah, banyak kan kalau kesalahan yang terjadi sih mungkin kita terkecoh gitu ya, Pak ya, Bu ya, terkecoh dengan CV yang mungkin sekarang bisa dibuat dengan sangat mudah gitu ya, Pak ya. Apalagi ada Tante AI gitu ya. Ada AI, ada ChatGPT dan sebagainya. Akhirnya kita beberapa kali pun juga sempat terkecoh gitu ya dengan CV yang bagus, kemudian juga mungkin juga dengan hasil akademis, kemudian universitas juga yang ternama. Ternyata ketika diwawancara, loh kok gini? Nah, akhirnya itulah yang akhirnya kita juga perlu perhatikan, jangan sampai juga kita terkecoh dengan halo efek yang terjadi di CV tersebut ataupun apa yang dituliskan. Ya kita juga harus lebih detail lagi, bisa lebih memahami lagi sebenarnya potensi-potensi yang mereka miliki gitu sih, Pak. Ya. Artinya
makin ini ya, pekerjaan dari HR itu betul, makin harus lebih teliti detail begitu ya. Lebih sensitivitasnya harus lebih tinggi juga gitu kan ya. Berarti itu feeling nggak jalan ya? Feeling tetap dibutuhkan nggak Ayu? Kalau enggak nanti dukun marah loh. Jam terbang mungkin Mas ya. Jam terbang. Intuisi. Lebih intuisi ya. Masih tetap perlu ya itu ya. Betul. Karena itu nggak bisa tergantikan sampai kapanpun ya. Tapi memang kita ngomongin intuisi juga, kita juga ada beberapa tools juga yang juga bisa kita pastikan lagi gitu ya Pak ya. Kalau dulu kan mungkin kita berapa tools assessment itu kan cenderung hasil skor gitu ya. Kemudian misalkan based on pengetahuan, oh dia tahu nih pekerjaan ini, oh dia bisa nih melakukan hal ini. Tapi di selain itu kita juga harus tahu juga untuk melakukan pekerjaan itu ya kita juga harus punya modal perilaku yang tepat, kemudian cara beradaptasi yang tepat kepada lingkungan. Nah itu yang mungkin kita tidak melihat sejauh ke situ gitu. Padahal ketika kita bisa melihat ke situ, kita tidak hanya mendapatkan talent yang terbaik secara knowledge ataupun skill gitu ya, tapi kita juga punya dapat talent yang bisa bertahan di organisasi dan bahkan juga bisa berkontribusi lebih gitu ya. Yang seharusnya didapatkan organisasi gitu dari mereka gitu. Kalau Anda punya pengalaman yang menarik juga soal rekrutmen yang kurang pas, silakan nanti join ya. Seperti biasa di line telepon boleh 0315620096 atau melalui WhatsApp juga boleh di 081-730-0096. Bu Novi mau menambahkan kesalahan-kesalahan yang di era Bani ini sering terjadi. Iya, tadi menambahkan yang sudah disampaikan oleh Mas Agassi. Jadi seringkali kita ngelihat orang ini ya kesalahan ya. Orang yang tampil percaya diri, baik dia itu pinter bercerita gitu ya, ataupun dia kelihatan tenang, itu sebagai orang yang siap kerja kayak gitu. Jadi padahal sebenarnya tuntutannya adalah bukan hanya orang itu sekarang itu bukan siap kerja, tetapi ketika sambil bekerja dia juga selalu bisa belajar gitu Mas. Nah itu jadi tuntutannya yang seperti itu, tapi faktanya seringkali kita melihatnya dari situ gitu loh Mas. Dari ketenangannya dia menjawab, dari misalnya kelihatan drive-nya bagus, energi gitu kayak gitu. Nah padahal itu tidak menjamin bahwa seseorang itu ketika benar-benar masuk ke situasi yang Bani tadi Mas, di mana melakukan pekerjaan itu yang di mana job desk lamanya itu sudah berubah gitu ya. Kita ada hal yang baru yang harus dikerjakan, target baru, tetapi belum pernah ada solusinya, atau itu sesuatu yang baru yang kita nggak punya pola sebelumnya. Nah itu kan berarti butuh orang yang tadi itu punya learning agility, terus punya mental resilience yang cukup tinggi untuk bisa mengatasi situasi seperti itu. Nah itu seringkali juga menjadi kendala, kita nggak ngelihat kemampuan dia untuk tadi dulu, untuk terus mau belajar, menerima perubahan, beradaptasi, terus mengatasi tekanan-tekanan, karena itu yang sekarang ini menjadi lebih penting untuk diperhatikan dibandingkan dengan yang formal-formal yang di awal tadi saya sebutkan gitu Mas. Iya. Nah, pembicaraan ini pasti akan menjadi menarik ketika kita sudah mencoba untuk melihat anak-anak Gen Z. Karena kan dalam banyak diskusi kita, Mas Agassi, jangan-jangan yang kita ajak bicara ini Gen Z juga, Mas? Kayaknya masih Gen Z ya. Mepet. Gen Z mepet. Ya, masih bisa untuk mewakili Gen Z gitu ya. Saya ke Bu Novi dulu nanti sebelum Gen Z-nya sendiri menjawab gitu. Anak-anak Gen Z ini kan satu di antara yang sering kita perdebatkan itu kan, di satu sisi mereka kecepatannya untuk belajar, kemudian melakukan apa yang menjadi tugasnya itu sangat luar biasa karena mereka semuanya ada di genggaman gitu ya. Tapi di sisi yang lain kan mereka rapuh gitu ya. Nah, dua hal yang paling ini bagaimana kemudian kalau dari sudut pandang Bu Novi untuk fenomena Gen Z ketika proses seleksi itu apa yang harus diperhatikan gitu? Iya, saya itu sampai pada kesimpulan gini Mas Aldi, kalau kita merekrut Gen Z dan kemudian dia ini
di tempat kerja itu menjadi rapuh gitu, yang seperti persepsi awam yang seperti stroberi itu yang salah sebenarnya yang rekrut gitu, salah dalam menyeleksi kayaknya gitu Mas. Itu saya sampai pada kesimpulan itu. Karena sebenarnya ya itu tadi, kita ini kan ketika merekrut bukan mencari yang terbaik, tetapi mencari orang yang tadi itu mereka punya kemampuan belajar, punya ketangguhan mental yang seperti itu. Jadi ketika kemudian tadi itu menemukan Gen-Z dan dia ada di tempat kerja kita dan dia masih banyak komplain, rapuh, ini maaf ya, maksudnya ini kan sering disampaikan betul. Kayak gitu. Nah, ini yang salah yang merekrut kayak gitu Mas. Nah, Oke, berarti HR-nya mainnya kurang jauh ya. Oh iya, mainnya kurang jauh. Seperti itu. Jadi mereka ini memang pada dasarnya orang yang sangat ekspresif terhadap emosi gitu ya. Jadi mereka orang yang gampang mengungkapkan sesuatu yang mereka rasakan, seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita juga secara misalnya kita HR mungkin tidak terlalu perlu menanggapi terlalu serius ini karena itu memang mereka ekspresif gitu. Tetapi bahwa rule-rule yang ada ketika kita merekrut mereka, misalnya ada proses onboarding, terus kemudian diberikan mentoring, terus kemudian ada proses evaluasi yang jelas, itu sebenarnya yang pelan-pelan akan membentuk mereka untuk bisa ngikutin sistem gitu Mas. Ya. Seperti itu. Tapi kan tadi Bu Novi menyampaikan juga bahwa ketika rekrut itu yang penting juga harus diperhatikan ada yang pintar ngomong, confident segala macam belum tentu menjamin. Nah, ketika menghadapi anak-anak Gen Z ini, terus ya anak-anak Gen Z itu kan kadang kalau jago nyerocos ya wow, yes. Iya. Itu jadi apa gitu maksud saya sebagai HR itu loh, belajar dari Bu Novi apa HR-nya harus apa sebelum nanti ke Mas Agassi. Kalau sebagai HR tadi itu, jadi ya kita siapkan aja tadi itu sistem yang ada di perusahaan yang memastikan bahwa proses adaptasi mereka terhadap pekerjaan barunya itu tercover, dan mereka ini kan orang yang butuh feedback gitu. Jadi mungkin feedbacknya nggak bisa setengah tahun atau 6 bulan gitu ya Mas. Itu lebih cepat frekuensinya kayak gitulah. Mungkin bisa jadi sebulan sekali kayak gitu. Nah, itu yang hal-hal yang kadang mungkin kita nggak sadari. Terus apa yang harus dicapai di kurun waktu mereka adaptasi. Nah, itu kalau misalnya nggak jelas gitu kan, itu tadi kita sebenarnya berusaha menempatkan mereka pada ini loh yang harus kamu capai kayak gitu. Karena kalau nggak ada itunya Mas, maka ya itu tadi. Mereka akan membentuk membentuk budaya baru. Budaya baru, dan kita yang akhirnya yang kepotokan kayak gitu ya. Iya, harus menuruti mereka gitu ya. Sadar nggak sadar harus ngikutin mereka, padahal nggak mungkin gitu ya. Gitu Mas. Oke, baik. Nah, sekarang ke anak Gen Z. Rekrut anak Gen Z oleh anak Gen Z itu jadi lebih gampang ya. Karena nggak bisa dibohongin ya. Oh, ini curhatan hari ini. Oh, ini oke nih gitu. Lebih gimana pengalamannya? Karakteristik gitu ya Pak. Iya. Tapi gini sih Pak, saya setuju dengan pendapat Bu Novi gitu ya, terkait misalkan kalau kita ketemu talent Gen Z yang ternyata loh kok malah tanda kutip ya ngobrak-ngabrik tatanan yang di dalam gitu ya. Tapi memang akhirnya betul juga ya salah rekruternya gitu kan ya. Artinya rekruternya belum bisa mendapatkan Gen Z yang sesuai dengan budaya pekerjaan yang ada di organisasinya gitu kan. Jadi saya sih sebenarnya kalau menanggapi terkait Gen Z, Gen Y, Gen X itu saya cenderung ya kita perlu mengetahui tapi cenderung untuk menghindari dikotomi tersebut gitu sih Pak. Nah, ini pembelaan Gen Z nih. Pembelaan Gen Z nih. Terlalu sering dijustifikasi, makanya nggak mau dikotomi dia. Betul, jadi gini memang karena kan saya yang di organisasi sendiri kebetulan di Saraswati Utama itu banyak juga 50% yang mungkin Gen Z ke bawah gitu ya, Gen Y ke bawah, ada juga yang Gen Y ke atas gitu ya. Tapi saya menarik juga ada beberapa fenomena teman-teman karyawan di sana juga ada yang cukup mungkin umurnya dewasa gitu ya, cukup sangat dewasa, mungkin bisa sampai Gen X ataupun hampir ke baby boomer gitu ya. Saya tak potong, kalau yang ditangani oleh Mas Agassi ini Gen Z-nya sudah cukup banyak nggak? Lumayan, Lumayan, hampir setengah, ya? hampir setengah. Hampir separuh ya. Kalau yang di holding ya Pak ya. Ya. Lumayan banyak ya. Jadi cukup variatif kalau di holding itu. Tapi saya lihat juga ada orang Gen Z boomer yang juga punya jiwa Gen Z juga gitu. Gitu. Jiwa Gen Z yang akhirnya punya perubahan, punya mental-mental yang juga lebih tidak dalam satu
kadang juga punya ide-ide yang luar biasa juga, nggak kalah sama teman-teman Gen Z kayak gitu. Jadi saya lebih meyakini ketika merekrut itu kepada lebih ke memastikan karakteristik ataupun standar yang kita pengen tetapkan itu sudah dipastikan dulu gitu loh. Punya nggak di talent itu gitu lah. Jadi kita bisa lebih pasti lagi dan bisa lebih sesuai dengan budaya kerja yang ada di tempat kita gitu sih Pak. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan dan pembicaraan kita lebih dalam karena ini sudah mulai mengulik kenapa banyak lulusan perguruan tinggi kita yang sepertinya belum siap untuk jadi orang profesional. Itu menarik untuk kita diskusikan, tapi kita break dulu, kita ke iklan. Oke, kita bersyukur hari ini dua narasumber kita ini menjadi kandidat Menristek Dikti gitu ya. Karena pertanyaannya memang menjurus sekali gitu. Mengapa banyak lulusan perguruan tinggi, tapi ini fakta ya, dinilai belum siap menjadi tenaga kerja yang profesional. Saya mulai dari praktisinya dulu ya. Gimana Mas? Iya, mungkin sedikit curcol juga kayaknya. Boleh. Banyak juga nggak masalah. Karena beberapa kali juga kita kan sortir juga terkait CV dan sebagainya. Banyak juga dari universitas-universitas terbaik gitu juga ya. Dan juga IPK-nya tuh melejit lah ya, di atas 3,5 dan sebagainya gitu ya. Tapi kita kan nggak boleh kejebak dalam hal tersebut gitu ya. Tapi akhirnya pada nyatanya ketika kita coba untuk bertanya dan sebagainya, hal-hal basic dan sebagainya, bahkan pengetahuan ya harusnya kalau dari IPK yang diramalkan dengan baik berarti kan dasarnya tahu gitu ya. Ketika ditanyakan terkait dasar-dasar juga kok jawabannya nggak sesuai IPK-nya gitu ya. Saya khawatirnya juga mereka itu akhirnya ya itu mungkin terlalu oriented pada hasil tapi tidak dalam terkait pada prosesnya gitu. Akhirnya jatuhnya pokoknya hasilnya bagus ya, akhirnya mungkin pada level penghafalan saja, tidak memahami secara keseluruhan dan sebagainya. Itu mungkin juga menjadi PR teman-teman gitu ya, bagaimana akhirnya teman-teman juga bisa harus memahami gitu ya suatu proses, suatu teori yang terjadi di praktisnya prosesnya itu seperti apa gitu kan ya. Itu juga menjadi PR juga sih dari teman-teman kampus gitu ya. Selain itu juga terkait mental toughness, kemudian adaptability, learning agility yang sudah disebutkan Bu Novi, itu juga menjadi hal-hal penting juga yang teman-teman juga harus persiapkan sebelum masuk ke profesi gitu ya, era profesional gitu ya, gitu sih. Ya, menurut Pak Menteri, Waduh, Pak Menteri, amin ya. Apa yang salah dengan sistem pendidikan kita? Aduh, ini berat ini. Artinya kalau lulusannya terus kemudian IPK-nya kok ketika dikejar dengan pengetahuan yang bersifat skill dasar gitu. Bahkan itu kok nggak nyambung. Menurut Pak Menteri di mana letak kesalahannya? Ini Bu Menteri ini. Mungkin apa ya? Ya itu tadi mungkin kurang praktek. Ya itu mungkin bisa jadi. Tapi sebenarnya kan kalau sekarang kan sudah ada eranya, udah banyak ya. Universitas-universitas juga membuka kesempatan untuk melakukan magang gitu kan ya. Ada magang hub, ada sebagainya gitu ya. Nah mungkin juga kita tidak bisa menyalahkan sistem juga dalam 100%, tapi juga kita melihat juga karakteristik teman-teman juga saat ini gitu ya, para Gen Z mungkin gitu ya. Itu tadi gimana akhirnya bisa mendesain sistem yang bisa menaungi mereka gitu ya, dan juga akhirnya menekankan mereka juga ya orientasi hasil itu juga penting gitu ya. Nilai terbaik itu penting, tapi juga lihat prosesnya juga gitu lah. Tidak hanya menghafal, mengetahui prakteknya seperti apa, mengetahui prosesnya seperti apa, itu yang juga penting bagi teman-teman. Akhirnya pemahamannya lebih mendalam, akhirnya juga bisa, walaupun dia nggak punya pengalaman di profesional, akhirnya dia juga bisa berpraktek nantilah di tempat kerja dengan hasil yang terbaik gitu. Iya, saya itu kebetulan, ini hanya kebetulan saja, 20 tahun lebih bergaul dengan teman-teman kampus ya, karena talk show setiap hari Jumat itu kan dosen-dosen pasca sarjana, dosen semuanya itu ada mantan rektornya juga. Nah, mereka melakukan otokritik begitu bahwa memang benar orientasi pada nilai itu yang masih sampai hari ini ada. Artinya uang itu tidak peduli proses. Pokoknya nilaiku A, IP-ku bisa banyak, itu anak-anak mahasiswa terutama yang S1 ya. Benar ya Mas ya? Iya. Nah,
Sekarang kita ke Bu Menteri. Bagaimana mengatasi semua ini, Bu? Makan gaji buta nanti Ibu kalau tidak kerja. Iya. Jadi gini, salah satunya itu adalah perguruan tinggi itu menyiapkan orang pinter bukan orang kerja, Mas, gitu ya. Nah, padahal yang dibutuhkan di lapangan itu adalah orang kerja. Di lapangan itu bukan hanya dunia kerja ya, tapi masyarakat di inilah di sosial di sekitar kita. Itu kita butuh orang kerja bukan orang pinter gitu. Karena kalau pinter itu biasanya di tataran konsep, kognisi yang seperti itu. Di mana itu belum tentu semuanya itu bisa terimplementasi seperti itu. Jadi itu yang mungkin nanti ini. Terus ini tadi bahwa ada student mindset. Jadi yang pokoknya itu tadi orientasi hasil dengan profesional mindset. Itu mungkin ada hal yang juga perlu mulai dipikirkan supaya ketika ada mata kuliah atau mungkin mata kuliahnya nggak harus tentang soft skill gitu ya, tetapi tentang mata kuliah yang biasa, tetapi di dalam metode pengajarannya itu tadi lebih banyak praktek kayak gitu, Mas. Terus tanggung jawab terhadap pekerjaan, tentang disiplin, penyerahan, deadline dan sebagainya. Jadi ada nilai-nilai lain yang dimasukkan di dalam mata kuliah yang mungkin awalnya hanya menyentuh kognisi, tapi itu kemudian dibawa ke hal-hal lain yang memang dibutuhkan di tempat kerja seperti itu. Sehingga kalau kita bicara nanti yang kaitannya dengan soft skill itu bukan hanya wacana saja, tetapi benar-benar sebenarnya di kampus pun juga sudah disituasikan atau dikondisikan seperti itu. Menurut saya mungkin itu yang perlu dipikirkan. Meskipun tadi itu juga kita sudah melihat bahwa teman-teman magang, di mana magang itu benar-benar mereka masuk di dunia kerja bukan di ontang-anting ya. Maksudnya kalau magang itu kan kadang menerima instruksi yang tidak jelas, disuruh apa, terus ini B kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau dia bisa mengambil insight dari apa yang dia lakukan itu akan baik gitu, Mas. Bukan hanya bahwa dia syukur memenuhi kewajiban, gugur kewajiban karena itu bisa ditukar dengan 20 SKS misalnya. MBKM itu ya, program magang Kampus Merdeka itu kan memang 21 SKS, betul. Nah, saya juga kadang-kadang berpikir mikir sistem pendidikan nasional kita ini jumbo ya. Orang disuruh sekarang katanya kalau mau keterampilan itu vokasi. Pendidikan vokasi itu memang melatih keterampilan mereka. Tapi vokasinya bisa S1. Nah, terus anak-anak S1 ini. Gimana Bu Menteri? Bu Menteri lagi. Harusnya ada pemilahan yang tapi apakah ini kemudian yang membuat Mas Agassi nemuin anak-anak S1 yang nggak bisa kerja karena mestinya ngambil vokasi ya? Atau ke beliau dulu ya? Iya, kayaknya gitu deh, Mas. Iya, Mas. Kalau di tataran di lapangannya antara vokasi di satu sisi dan kemudian sarjana yang S1, katanya S1 memang kan disiapkan untuk mungkin jadi dosen di kampus yang memang butuh lebih banyak kemampuan konseptual, analisis, kayak gitu. Akademis lah gitu. Makanya mungkin juga akhirnya di S1 juga kan ada program magang tadi ya, mungkin balik di program magang itu tadi. Kalau menurut saya itu suatu hal yang bagus ya. Kalau dulu kan mungkin kalau di zaman saya waktu saya dulu S1 di 2012 gitu ya. Magang itu bukan kayak suatu hal yang kewajiban gitu. Akhirnya jadi harus inisiatif dari kitanya sendiri. Tapi kalau sekarang kan kayaknya lebih didorong untuk bisa melakukan magang, ada MBKM dan sebagainya. Kalau menurut saya ya itu mungkin salah satu upaya dari kampus gitu ya. Untuk juga S1 juga bisa nanti bukan bersaing sih, mungkin juga saling melengkapi dari teman-teman lulusan vokasi gitu ya. Jadi akan bisa lebih siap kerja untuk dan bisa lebih berkarir di profesional gitu sih, Pak. Iya. Nah, yang masalahnya kan kalau dulu ketika kita memilih S1 kan lulusannya kalau saya pengen sarjana S1. Karena vokasi itu maksimal cuma D3. Sekarang ada yang D4 dan itu setara dengan strata 1. Strata 1. Berarti gimana, Bu Menteri? Ini Bu Mantri ini. Dari puskesmas itu ya. Jadi gimana Bu Nati? Oke. Kalau jadi sebenarnya vokasi itu kan lebih ke ini ya Mas, ke sejak awal dia sudah diarahkan ke lebih banyak ke prakteknya lah kayak skill gitu. Ya. Skillnya seperti itu. Dan kemudian kalau sebenarnya begini, ketika dia meskipun disetarakan dengan S1 gitu,
S1 menurut saya yang satu sisi teman-teman yang S1 ini harus punya keterampilan yang lain gitu. Gitu harus punya keterampilan yang lain karena kalau yang di sini ini biasanya memang lebih disukai Mas. Yang vokasi ini lebih disukai karena bidang-bidang tertentu. Gitu. Tetapi kan juga dia tidak bisa masuk di semua bidang. Di mana bidang-bidang yang lain itu memang harus S1. Maksudnya misalnya kayak vokasi kayak peternakan atau pertanian ada enggak? Belum ada ya? Belum. Nah itu kan nggak mungkin kayak gitu Mas. Jadi misalnya perbankan ya, oke mungkin yang ininya ada gitu ya, yang ada tapi mungkin tidak secara khususnya ke perbankan kayak gitu Mas. Jadi kalau dari awal kita sebagai orang yang menyeleksi juga harus ini Mas bisa membedakan. Artinya begini, kalau pekerjaan itu pada dasarnya butuh lebih banyak skill yang butuh motorik ini tertentu, kita memang baiknya nilai vokasi. Prioritaskan vokasi. Karena kalaupun misalnya S1 sebenarnya bisa di situ, belum tentu dia punya keterampilan yang mendalam tentang itu. Karena exposure-nya dia itu kurang gitu kan. Dan kalau kita butuh kemampuan yang memang butuh analytical, konseptual, sebaiknya tidak memilih yang vokasi karena itu dangkal gitu ya. Dangkal itu maksudnya bukan merendahkan ya, tetapi karena mereka itu lebih banyak exposure yang melatih mereka ke keterampilannya, bukan lebih ke analisa, yang problem solving kayak gitu Mas. Problem solvingnya tuh nyata dengan apa yang dia kerjakan, gitu. Jadi sebenarnya itu punya masing-masing Mas, punya punya kelebihan masing-masing. Dan sebagai recruiter kita nggak boleh salah identifikasi karena itu tadi kalau butuhnya orang misalnya harus banyak ke lapangan dan kemudian memang ini ya kita ambil yang vokasi. Iya. Moga-moga dengan cerita-cerita kita ini tidak mengurangi minat orang untuk jadi HR ya. Oh iya, enggak Kak, itu masih banyak Mas. Makin seru ya, makin seru, makin menarik ya. Nah ini anak-anak Gensi makin menarik Mas Agassi. Tapi ini menarik juga pertanyaannya dalam konteks posisi yang lebih spesifik, profesi-profesi yang tidak terlalu banyak diminati atau kurang peminatnya. Disebutkan di sini agronomi atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan Saraswati Group itu kan cari orangnya nggak mudah itu. Betul, gimana Mas? Betul Pak. Ya itu kebetulan agronomi itu juga kemarin juga sulit juga nyarinya itu. Tapi alhamdulillah sudah ada pengisi juga di perkebunan itu juga ada, beliau juga luar biasa gitu ya. Jadi memang akhirnya kita proses rekrutnya juga kita nggak bisa yang seperti konvensional gitu ya, kita buka lowongan dan sebagainya ya, kita akhirnya juga hire profesional, kemudian juga ya kita langsung pakai headhunter gitu mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi mungkin kita nggak langsung ke headhunternya, tapi mungkin beberapa ada kenalan dan sebagainya, kemudian kita juga langsung panggil. Jadi ada khusus lah Pak kalau untuk yang lulusan-lulusan seperti itu. Tapi juga kemarin juga kita juga sempat kesulitan juga, misalkan di divisi pupuk kita cari untuk marketing tapi karakteristiknya syaratnya lulusan ilmu tanah. Waduh. itu saya sampai cari-cari sampai ke UGM sana, kemudian tapi juga nggak dikembangkan ya. Tanahnya tanah apa? Mungkin tanah sengketa, apa tanah? Iya betul. Kalau tanah sengketa bahaya loh, ngengkelan orangnya. Itu seperti itu. Terus. Gitu. Akhirnya kita cukup kesulitan untuk mencari-cari itu. Apalagi mungkin ada ya lulusan-lulusannya, tapi yang sesuai dengan kriteria kita, yang kita pengenin itu juga kita harus lebih memilih lagi gitu Pak. Kita waktu itu sempat juga kayak job fair di UGM. Akhirnya kita langsung terjun langsung ke universitas ke sumber-sumbernya yang tepat. Gitu. Ya itu yang kemudian menjadi kritikan ya. Kita punya IPB yang harusnya mengembangkan sektor-sektor itu. Tapi IPB lebih senang garap kedokteran sekarang. Ya dia buka kedokteran ya. Nah terus, itu katanya melenceng sekali. Dan gitu lulusannya memang sudah ilmu berbagai bidang gitu. Lulusan IPB kan dia nggak ke pertanian Mas kebanyakan. Iya. Ke perbankan lah, ke apalah yang macam-macam kayak gitu. Padahal dari namanya saja sebetulnya Mas Agassi dan teman-teman tuh nggak perlu repot. Langsung jujuk ya. Jujuk IPB aku butuh agronom, aku butuh apa kan gitu ya. Bisa. Nah, berarti memang tugasnya para menteri ini berat ya. Untuk membenahi. Jadi sambil biarkan beliau berpikir, kita ke iklan dulu aja.
Ya kita tinggalkan lah ya perbincangan tentang sistem pendidikan biar dipikirin Pak Menteri-menterinya saja karena toh kita nggak dibayar untuk mikir itu. Kita ke Pak Banu dan Mbak Era. Era ini cowok apa cewek ya? Cewek mungkin ya. Pak Banu begini, apa yang harus Gen Z miliki selain nilai bagus ya supaya ketika terjun langsung di dunia kerja itu siap untuk bertanding katanya. Mungkin ini menanyakan anaknya mungkin ya. Ataukah kembali pada individu yang harus terampil melengkapi skillnya? Silakan. Oke, mungkin kalau dari saya sih lebih ke arah ininya, mungkin ke learning agility-nya, kemudian kemampuan adaptasinya gitu ya, kemudian mental toughness itu tadi juga. Oke. Karena memang dari karakteristiknya ya, dari Gen Z itu semua kan serba cepat gitu ya, semua serba cepat, akhirnya mungkin mindset yang terbentuk ya mungkin sedikit instan gitu ya, lebih ke instan dan sebagainya. Tapi di lain sisi ya itu tadi kita juga harus tahu ketika melakukan sesuatu tuh banyak dampak yang terjadi gitu ya, banyak pihak yang bisa terlibat, banyak hal yang bisa berakibat gitu ya. Jadi teman-teman itu juga harus tahu juga kalau kita juga menghadapi tantangan itu tidak bisa cepat kita selesaikan, kita harus juga bisa mau berproses dan juga harus menyiapkan mental gitu ya Bu ya, kalau dari situ sih. Oke, Bu Novi menjawab Pak Banu. Gini, kalau sekarang IPK bagus itu sudah lumrah banget gitu ya. Jadi kalau ada anak IPK-nya di bawah 3 itu kayaknya sudah nggak zaman gitu ya. Jadi hampir nggak pernah nemu IPK di bawah 3 Mas sekarang gitu. Jadi selalu 3 ke atas. Jadi 3 itu kayak ya yang wis sudah standar lah kayak gitu. Kebanyakan sudah itu tadi mau ke 4, 3,5 lebih lah kayak gitu. Jadi kalau patokannya IPK mungkin kita tidak sebagai rekruter, kalau saya tidak melihat IPK sebagai patokan. Lalu yang berikutnya selain itu apa yang harus dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah ya itu tadi. Kalau mungkin putranya atau siapapun yang ini pastikan bahwa dia punya pengalaman yang baik di dalam ketika dia lagi studi gitu ya. Mau itu pengalaman di organisasi kampus, mau itu bukan hanya magang. Kalau sekarang magang menjadi wajib, bukan lagi sesuatu yang nilai tambah gitu ya. Kalau dulu anak yang magang punya nilai tambah, tapi kalau sekarang magang wajib ya itu bukan sesuatu yang atas inisiatif dia di situ ya. Jadi tapi kemampuan di organisasi, terus kemudian ikut kompetisi apalah Mas gitu, kompetensi. Ada yang misalnya apa ya, olimpiade apa ya, kalau kampus itu biasanya apa itu yang karya ilmiah. Lomba karya ilmiah. Ya yang PIMNAS kayak gitulah. Itu udah ganti nama belum? Ya itu nggak tahu ya, makanya yang kayak gitulah yang seperti itu. Terus kemudian ya tadi itu ikut kompetisi yang lain lah ya, yang sesuai dengan bidangnya. Nah itu menurut saya perlu. Atau kalau enggak dia bisa kuliah sambil kerja gitu ya. Ada aktivitas-aktivitas yang lain yang kalau sekarang kan, kalau dulu kerja orang itu benar-benar harus di kantor gitu ya, sehingga mungkin kerjanya terbatas. Tapi kalau sekarang kan kerjanya itu bisa nyambi, yang anak-anak Gen Z sekarang lakukan gitu ya. Mau jadi apalah, bikin konten lah, terus atau bikin materi-materi yang mungkin ada orang-orang tertentu nggak biasa bikin materi, terus kita bikinin menjadi lebih bagus. Pokoknya yang tidak harus menghabiskan waktu dan dia berada di dua tempat kayak gitu Mas. Itu kan bisa dilakukan di waktu-waktu luang. Nah kayaknya yang seperti itu yang sebenarnya perlu dipersiapkan, karena hal-hal itulah yang sebenarnya akan menumbuhkan tadi itu yang ditanyakan, learning agility, lalu mental toughness, resilience kayak gitu. Terus kemudian juga kalau saya itu mengistilahkannya itu tadi, kemampuan untuk unlearn dan relearn gitu. Jadi untuk belajar kembali dan kemudian dia yang sudah tadi belajar itu dia hilangkan, dia akan belajar dengan hal-hal yang baru. Jadi selalu belajar hal-hal yang belajar baru. Dan belajar begitu ya. Artinya tidak menganggap sesuatu itu sebagai sebuah sesuatu yang stagnan gitu Mas. Kalau misalnya dulu gitu, saya dulu waktu lulus kuliah tuh sempat mikir, udah ya kalau udah kuliah ini selesai kayak gini, maulah belajar lagi gitu ya. Maunya kayak kerja yang nyenengin gitu ya. Karena sudah selesai kuliahnya ini gitu kan. Tapi kan ternyata ketika masuk di tempat kerja nggak bisa gitu Mas. Apalagi dulu kerjanya pertama di konsultan. Jadi mau nggak mau dan akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Tapi kan hasil tidak pernah
mengkhianati proses ya. Proses yang Bu Novi lakukan kan sekarang menjadi bos sekarang. Oh iya gitu. Dan ini tadi jangan kalau misalnya mungkin kalau ada putra-putri atau mungkin ada staff-staffnya yang baru kayak gitu, kalau ada kesulitan jangan buru-buru dibantu, biar dia mencoba menyelesaikan masalahnya dulu, cari solusinya seperti apa, baru kita support kayak gitu. Karena itu melatih itu tadi bagaimana mereka harus mencari cara supaya kemudian menyelesaikan masalah gitu. Ya, ini Pak Banu juga bilang gini, ataukah harus individu harus terampil melengkapi skillnya? Ini is emas gitu ya. Kalau sekarang harus ya gitu. Ya oke, itu Pak Banu ya. Kemudian ini Mbak Era, kok ya ada mahasiswa yang dengerin kita pas kebetulan mungkin dengerin cocok, dia pantengin gitu ya. Saya mahasiswa yang baru lulus S1 dan belum bekerja. Jika nanti saya melamar pekerjaan di tengah kondisi era kerja yang katanya penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, skill apa yang sekarang wajib dimiliki kandidat meskipun itu mungkin tidak tertulis di job desk? Oke, mungkin bisa di satu mungkin ya itu tadi learning agility tadi. Learning agility yang bisa dipoinkan karena itu tadi karena proses mungkin di sistem di kampus karena sudah terbiasa dengan orientasi hasil dan sebagainya akhirnya ketika terjun di lapangan di profesional ternyata kok berbeda juga dengan teori yang sudah dipelajari gitu ya. Nah akhirnya apalagi teman-teman Gejin ya untuk yang sekarang ini punya kelebihan nih, punya mindset yang ya mau cepat dan sebagainya, akhirnya memanfaatkan teknologi gitu kan ya. Nah itulah yang bisa kita maksimalkan untuk bisa learning agility-nya juga lebih baik gitu kan ya. Jadi mencari tahu lebih dalam. Jadi ketika sudah menemui sesuatu jangan lupa untuk juga kita ya pokoknya kalau targetnya tahu ini kita cari lagi yang lebih dalam lagi. Kenapa sebenarnya sih ini bisa terjadi? Kenapa sih apa aja yang mempengaruhi hal ini dan sebagainya. Itu tadi yang akhirnya mungkin teman-teman juga bisa asah dari sekarang gitu ya. Ya oke. Bu Novi menambahkan? Nambahin tadi karena learning agility itu tadi akan membantu mereka dalam beradaptasi. Jadi kemampuan adaptasi itu menurut saya sangat penting apalagi banyak ketidakpastian, banyak hal-hal yang baru. Tidak semua yang ada di pekerjaan itu atasannya itu sempat ngasih tahu caranya seperti itu karena mungkin atasannya juga belum pernah nemui situasi seperti itu gitu kan. Karena situasinya baru kan Mas gitu. Nah seperti itu, jadi kalau misalnya kayak dan kemampuan tadi itu untuk mau belajar tadi karena kalau dulu kita nyari orang yang siap kerja, sekarang orang yang bukan hanya siap kerja tetapi orang yang mau belajar sambil bekerja, artinya bukan kuliah sambil kerja ya, tetapi di dalam pekerjaannya dia selalu belajar kayak gitu. Itu memang masih dirasa kurang menurut Mas Agassi. Iya. Dalam prakteknya belum banyak. Betul. Mereka yang seperti itu. Betul. Tapi kembali lagi sih memang tergantung juga dari inisiatif masing-masing individu juga kan. Dan juga akhirnya gimana sistem organisasi juga untuk menstimulus teman-teman juga untuk bisa lebih inisiatif juga untuk mencari hal-hal yang lebih baru gitu. Jadi nggak hanya berkutat dengan job desk yang ada gitu kan misalkan juga. Terus juga ada budaya kolaborasi. Barangkali kan kita misalkan di HR kita taunya tentang HR aja nih, nggak pernah komunikasi sama teman-teman keuangan dan sebagainya. Itu juga salah satu kalau kita punya learning agility yang tinggi ya kita pasti akan komunikasi ke mereka sebenarnya apa sih yang kalian kerjakan dan sebagainya. Ternyata bisa jadi suatu proyek kolaborasi loh. Nah itu juga mungkin dari selain dari inisiatif kita juga dari sistem organisasi juga harus juga dipersiapkan juga untuk yang terakhir ini menjadi contoh yang Mbak Era sudah nggak perlu banyak tanya gitu ya. Artinya udah jelas gitu kan. Yang penting itu learning agility. Learning agility itu Anda nggak pernah berhenti untuk curiosity lah kalau orang-orang di jurnalis itu ya. Kan harus curiga kepo. Katanya suaminya Bu Novi begitu. Oke, Mbak Era itu ya. Terus kemudian ini kita balik lagi. Kita kan lagi membekali teman-teman HR yang mungkin lebih junior dari Mas Agassi apalagi dari Bu Novi gitu ya. Indikator-indikator seleksi yang mesti lewat itu. Itu apa yang harus ditinggalkan dan yang sekarang harus diperhatikan apa?
Mungkin dari yang junior dulu nanti ke yang senior boleh gitu Pak. Sebenarnya kalau indikator seleksi mungkin kalau yang kita sebutkan di awal terkait universitas, IPK itu cuma itu tadi ya. Itu sifat administratif aja lah ya. Itu tidak menjamin ya. Tidak menjamin karena juga ada yang lolos dari indikator itu juga ada yang kurang juga gitu ya. Tapi selain itu juga indikator lainnya adalah bagaimana terkait sikap kerjanya, bagaimana juga terkait soft skill, perilaku ketika menghadapi tekanan kayak gitu itu yang juga perlu diperhatikan juga. Dan kita juga sebagai HR juga harus update kemampuan untuk bisa menyusun tools-tools seleksi yang tepat untuk bisa mendapatkan dari indikator tadi mendapatkan hasil seleksi yang baik gitu ya. Mungkin dari behavioral assessment gitu ya, kita beralih ke sana gitu kan ya, daripada yang sebelumnya yang konvensional cuman hanya dari skor dan sebagainya. Terus juga kita kawinkan juga, kita kolaborasikan juga dengan hasil psikotes dan sebagainya. Itu juga akhirnya jadi lebih lengkap lah kita untuk melakukan seleksi gitu sih. Ya, kalau Bu Novi, do and done-nya apa ini untuk seleksi ini? Do and done-nya tadi, do-nya adalah jangan lagi berpatokan pada tadi ijazah, IPK, lalu masa kerja, lalu pengalaman kerja yang seperti itu gitu Mas. Jadi ini harus dirubah menjadi sesuatu yang benar-benar kita butuhkan di pekerjaan kita. Dan itu mungkin gini, lebih ada lagi yang persyaratan lebih ke administratif gitu kan Mas persyaratan administratif. Nah, itu yang harus mulai ditinggalkan. Jadi carilah kompetensi atau istilahnya kalau saya mengistilahkannya kompetensi ya, sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Dan tadi tuh yang syarat umumnya bahwa carilah hal-hal yang mungkin lebih tidak kasat mata gitu ya. Tadi di dalam tubuh, di dalam diri si kandidat itu hal-hal yang tadi itu, apakah dia orang yang pembelajar, orang yang punya resilience yang cukup baik seperti itu, terus kemampuan adaptasi yang seperti itu Mas. Karena kita cari yang seperti itu dengan situasi yang ada. Banyak hal yang sudah tidak zamannya lagi, atau kita mengatakannya obsolete gitu ya, sesuatu yang sudah kita tinggalkan dan kemudian banyak hal-hal baru. Nah, hal-hal baru ini kita membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan itu. Dan itu tadi mungkin pesan saya selain ini tadi, untuk yang mereka pesan tuh artinya gini, ketika kita bekerja gitu untuk mendapatkan hal-hal yang tadi yang seharusnya tadi, maka ketika kita sedang bekerja, carilah sesuatu yang kemudian bisa melatih hal-hal yang tadi Mas gitu loh. Sehingga ketika kita nanti mungkin move ke tempat lain gitu, si recruiter ini bisa ngelihat bahwa di pengalaman Anda sebelumnya, Anda sudah melakukan hal-hal yang perubahan lah, membawa solusi bagi organisasi, kemudian membawa impact yang besar, yang ini akan menjadi modal berikutnya gitu. Jadi itu tadi, itu harusnya dibentuk gitu loh Mas. Karena nanti recruiter akan melihat itu gitu loh. Kalaupun misalnya kampus tadi kita anggap aja kita salahkan karena tidak membekali mereka gitu, di kesempatan mereka bekerja yang mungkin di kesempatan kerja pertama, kedua, latihlah itu tadi supaya nanti di kesempatan berikutnya kalau Anda nggak cocok di perusahaan 1-2 mau berkarir yang lebih bagus lagi, maka Anda sudah punya modal itu tadi, karena itu yang dicari recruiter gitu Mas. Oke. Saya ke Pak Heri sekarang. Ada contoh kasus saat rekrutmen CV-nya terlihat bagus tapi di lapangan sering tidak tahan tekanan. Bagaimana HR menghadapi situasi seperti ini? Apakah ada kesalahan saat proses rekrutmen? Ini yang tadi sudah kita diskusikan ya. Pasti iya. Silakan, tapi monggo silakan. Oke, mungkin ini sesi curhatnya mungkin ini. Jadi memang kalau kita ngomongin terkait seleksi gitu ya, kan kalau dari psikotes kita validitasnya mungkin sekitar 30%-an, kemudian dari behavioral assessment itu bisa 50%-an. Jadi kita ketika seleksi pun kita tidak bisa betul-betul 100% mengetahui diri dia seperti apa gitu ya. Ketika terjun itu akhirnya paling tidak kita meramalkan ya, memprediksi gitu kan hasil-hasil itu. Tapi ternyata ketika di lapangan ternyata seperti itu gitu ya. Jadi ada juga beberapa case yang bukan beberapa sih ya, beberapa kayak dikit lah ya. Jadi maksudnya dikit gitu kan ya kalau di Saraswati sendiri. Tapi sempat kalau misalkan ternyata IPK-nya bagus dari universitas yang baik gitu, ternyata pas di itu juga menghadapi tekanan itu juga
gampang goyah, gampang goyah, dan itu nggak terlihat di waktu pas sesi seleksi dan sebagainya. Padahal kita sudah mendesainnya dengan baik gitu kan. Tapi akhirnya kembali lagi memang kita juga harus siap menghadapi itu sih, kayak gitu. Iya. Artinya belum ada tools yang bisa mendeteksi learning agility seseorang ya. Sebenarnya tunggu dulu ke mungkin ada beberapa hal. Ya itu tadi kayak behavioral assessment kita bisa pakai gitu ya, kayak. Tapi itu pun tidak 100% begitu ya. Iya, kan kita kan nggak bisa mengatakan mutlak mau bisa meramalkan individu tersebut gitu ya. Kayak Tuhan nggak bisa ya. Itu dia. Nanya Tuhan ini baik lah Tuhan gitu. Makanya Mas Agaji harus belajar bicara dengan Tuhan. Waduh. Ya. Ekonomi sekarang. Ya, kabar baiknya sebenarnya ada Mas. Alat tes untuk Learning Agility Index itu ada dan MSI punya. Gitu ada. Jadi kalau misalnya kita tes psikologi itu selain bahwa nanti keluar IQ-nya, ada Learning Agility Index-nya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa yaitu tadi seberapa besar kemampuan dia untuk belajar. Oke, berarti gitu. Saraswati harus berkolaborasi. Udah tahu nomor handphonenya Bu Novi tahu? Oh, udah tahu. Tahu ya. Oke, silakan ditindaklanjuti ya. Saya hanya menunggu kabar baik. Ya. Oke, baik. Sayang sih waktu kita terbatas ya. Tapi memang saya pikir dengan do and don't tadi itu kita sudah paling nggak punya gambaran, terutama untuk teman-teman HR supaya tidak salah rekrut ya. Apalagi yang memang jam terbangnya masih butuh lebih banyak lagi jam terbang. Betul. Kalau sudah senior begini bisa salah nggak? Mungkin bisa salah Mas. Mungkin bisa salah, masih tapi bisa salah. Dibandingkan yang baru-baru lebih kecil ya kemungkinannya untuk salah begitu. Karena radarnya kan sudah bekerja. Ketika ngelihat orang gitu langsung intuisinya sudah terlatih. Ya. Begitu ya. Jadi semua orang dilihat Bu Novi langsung di assessment. Waduh ya. Gelembuan nih wis masuk gitu ya. Enggak, karena orang yang belajar psikologi Mas, itu otomatis dia akan, karena ini kan ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Betul. Jadi kita itu akhirnya kan jadi cenderung gampang mengamati gitu ya, gampang mengamati. Meskipun nggak mau mengamati ya tiba-tiba aja gitu kan. Keluar sendiri gitu. Keluar sendiri. Iya. Jenengan juga tuh. Sudah mulai sih. Bahaya ini kalau ngomong sama, tak bisa bohong ini kalau. Oh iya, suami saya paling takut nikah sama psikolog katanya. Gitu ya. Iya. Berarti terpaksa dulu menikah. Iya, terpaksa menikah. Kalau tidur pun dia harus harus jangan kelihatan aslinya katanya gitu. Padahal ya nggak bisa ya. Mas, apa? Ya itu guyonannya dia. Ya, guyonannya. Tapi ya lucu juga loh ya. Mas Luki itu bangun tidur gitu bingung. Bojoku nanti. Wah, di assessment aku ini. Nanti berangkat kantor di assessment lagi gitu. Oke, itu bercanda-bercandaannya, tapi sekarang kita sudah sampai di bagian akhir. Apa pesan kunci untuk teman-teman, untuk praktisi HR agar berani mengubah pendekatan seleksinya supaya tidak terjebak pada pola lama untuk mengurangi salah rekrut tadi itu? Mas, mungkin kita juga pertama ya mungkin kalau dari kemampuan dari HR-nya sendiri kita bisa menghindari bias ya, bias, kemudian juga menghindari juga hal-hal yang tadi itu kayak misalkan IPK-nya bagus belum tentu juga dia bisa bekerja dengan baik di tempat kerja, CV-nya bagus juga belum tentu juga sebagus itu nyatanya gitu, karena banyak tools saat ini yang bisa digunakan gitu kan ya. Jadi jangan mudah tertipu dengan hal itu, dan juga kita upgrade diri untuk bisa mengembangkan tools-tools yang baik, ataupun juga bisa menggunakan tools-tools yang sudah ada seperti Learning Agility yang punya ya masih gitu kan ya. Dipromosikan. Langsung dipromosikan, terima kasih. Gitu. Dan individunya kemudian kalau dari organisasinya juga harus dipersiapkan gitu ya untuk ya tools-tools yang sudah ada gitu ya. Misalkan kayak sekarang nih Saraswati juga saya giliran promosi dia Bu ya. Oh iya. Saraswati juga sekarang lagi launching juga website karir, jadi teman-teman juga bisa. Oke, itu penting-penting ini buat yang mendengarkan. Jadi organisasi juga harus juga
menyiapkan itu ya. Kalau di Saraswanti ada karir.saraswanti.co.id, bisa diakses sana. Jadi untuk lowongan di Saraswanti Group juga bisa dipantau di situ. Dan akhirnya ketika kita punya portal rekrutmen sendiri kan kita juga bisa lebih cepat gitu ya, mendapatkan kandidat kayak gitu sih. Sekarang lagi cari posisi apa aja? Mungkin bisa disampaikan. Ya, kalau sekarang ini ada posisi auditor internal sama juga ada CSR, tapi itu yang dari PT Saraswanti Utama ya. Tapi untuk PT-PT ini juga udah ada banyak juga. Mungkin bisa dicek. Dan lengkap di website apa namanya websitenya? Karir.saraswanti.co.id. Karirnya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. CAREER. Saraswanti.co.id. Kok ID ya? Oke, baik. Terima kasih Mas Satria Kamal Agassi, HR Manager PT Saraswanti Utama atau Saraswanti Group. Sukses untuk Saraswanti, sukses untuk Anda juga. Sehat-sehat ya. Amin. Bu Novi sekarang, closing statement-nya Bu. Jadi ketika melakukan seleksi, maka jangan itu digunakan untuk melihat cermin masa lalu kandidat gitu ya. Tetapi gunakan proses seleksi itu untuk memprediksi potensi kinerja yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi jangan salah melihat gitu. Kalau kok kita ngelihatnya yang ke hal-hal yang sudah lewat, itu tadi bisa jadi bahwa itu belum tentu juga meskipun itu bisa menjadi salah satu prediktor, tetapi jangan semuanya lihat ke sana, tapi cocokkan dengan kalau dulu seperti ini, bagaimana dia bisa muncul di kemudian hari seperti itu. Jadi lebih untuk melihat proyeksi yang akan datangnya, begitu Mas. Sambung dengan, silakan dipromosikan tools yang tadi itu. Oh iya, jadi kami punya tools, sebenarnya ini adalah tes psikologi pada dasarnya yang mengukur ya kemampuan kognisi, kemudian ada kepribadian, ada juga cara kerja, yang kemudian yang uniknya di sana itu adalah salah satunya adalah Learning Agility Index, salah satu aspek yang dilihat seperti itu, yang mungkin belum terlalu banyak itu ada, dan ini bisa dilakukan secara online dan ada kamera proctoring Mas, artinya ketika orang mengerjakan itu kita hanya mengirimkan link, kemudian dia masuk melalui link itu bisa dikerjakan kapanpun dimanapun seperti itu, artinya karena tesnya online. Dan itu tadi karena tidak ada yang mengawasi, maka ada kamera pengawasnya, proctoringnya, di mana di hasil tes di belakang itu kita bisa ngelihat apakah yang bersangkutan tetap ngerjain sendiri atau ada orang di sampingnya atau orangnya ganti seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa tes ini cukup valid karena dikerjakan oleh orang itu yang sejak awal dia sudah ketika mendaftar awal itu sudah dengan foto dirinya dia gitu. Jadi ini orang yang sama seperti itu. Oke. Terus ada untuk program-programnya, pelatihan yang lain? Program-program sebentar, Kevin. Asesor nanti kita punya ini asesor assessment center. Jadi ini pelatihan dan sertifikasi BNSP, asesor assessment center. Jadi kalau ada kampus-kampus atau sekolah kampus-kampus atau mungkin dari teman-teman punya assessment center di perusahaannya bisa mengikuti ini pelatihan dan sertifikasi BNSP. Ini belum banyak Mas seperti itu. Lalu ada juga pelatihan dan sertifikasi BNSP juga semua, sekretaris, TOT, pelayanan prima yang nanti akan jalan di bulan Januari. Ada yang 24 Januari, ada 31 Januari, dan nanti yang jalan di bulan Februari karena ini masih awal tahun ya, manajemen SDM, public relation, public speaking, seperti itu. Oke, ini awal tahun mungkin banyak yang baru-baru dengar dan tahu tentang MSI, silakan kalau pengen kepo MSI itu selain nomor telepon, ada di mana saja Bu Novi? Ada di websitenya kita, msi-indonesia.com, lalu kemudian LinkedIn, di Instagram, Facebook juga sama alamatnya. Magnet Solusi Integra. Magnet Solusi Integra, gandeng semua ya. Oke, kalau nomor teleponnya masih tetap? Masih tetap 0811 340 5557. Catat ya Mas ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Agassi. Sama-sama. Bu Novi matur nuwun. Ya, kita ketemu lagi di talk show minggu depan. Saya mewakili para narasumber mohon pamit. Terima kasih sudah bersama Talk Show Solusi SDM. Sampai jumpa.